Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada rekan-rekan sekalian, kepada dosen metode penelitian, Pak Beni Rahmatullah MKom. Semoga Pak dosen mendapatkan umur yang panjang dan mendapatkan ilmu yang berkah kepada kita semua. Amin. Saya dari kelompok Makuru sebagai pembuka. Kami akan menjelaskan deteksi penyakit kanker payudara menggunakan K-MINS. Baik, kelompok Makuru beranggotakan ada saudara Adam Fadil Sujipto dengan NIM 17210431 dan ada saudara Lukas Akbar Widiantoro 17210559 dan ada saudara Muhammad Fatul Razak NIM 17210360, ada saudara Felisti Pratama 17210963 dan Taufik Lesmana 17210267. Baik, pembuka penyakit kanker payudara. Kanker payudara atau karsinoma mamae adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Nah, payudara ini di wanita, kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus atau di saluran yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Kanker payudara merupakan penyebab utama tingkat kematian kedua pada wanita. Nah, masih banyak orang yang berasumsi bahwa kanker itu sama seperti tumor. Nah, namun kenyataannya, tumor yang muncul tidak selalu menjadi kanker. Pemeriksaan dengan biopsi dan mamografi dapat digunakan untuk mendeteksi jenis kanker payudara. Nah, jenis kanker payudara ini bersifat ganas ataupun jinak. Pertumbuhan kanker payudara ini berawal dari tumor dikelompokkan menjadi beberapa stadium, mulai dari stadium 0 sampai stadium 4. Nah, keterlambatan dalam mendeteksi gejala kanker payudara menyebabkan banyak penderita baru mengetahui kondisinya setelah memasuki stadium yang tinggi. Pada kondisi ini, risiko kematian menjadi jauh lebih tinggi. Algoritma K-Nearest-Next-Born KNN merupakan algoritma klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak suatu data dengan data yang lain. Pada algoritma K-Nearest-Next-Born, data berdimensi Q jarak dari data tersebut ke data yang lain dapat dihitung. Nilai jarak inilah yang digunakan sebagai nilai kedekatan atau kemiripan antara uji dengan data latih. Nilai K dan KNN berarti K data terdapat dari data uji. Nah, untuk menangani masalah efektivitas dan akurasi dalam mendeteksi penyakit kanker ini, maka dibuatlah sistem pendeteksi penyakit kanker payudara menggunakan algoritma klasifikasi Nearest-Next-Born atau KNN. Dalam penelitian ini, pernyataan yang ditujukan adalah apakah algoritma Nearest-Next-Born dapat diterapkan pada otomatisasi sistem penyakit kanker payudara dengan menggunakan K-Nearest-Next-Born. Bagaimana tingkat akurasi pendeteksian penyakit kanker payudara menggunakan algoritma Nearest-Next-Born tersebut. Nah, selanjutnya mungkin akan lebih diperjelas lagi dan dibahas oleh saudara Lukas Akbar Widiantoro. Ya, terima kasih kepada Taufik Lesmana. Di sini saya Lukas Akbar akan menjelaskan machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning merupakan cabang ilmu dari artificial intelligence yang telah membuat kemajuan signifikan pada bidang teknologi di berbagai industri. Sekumpulan data dalam jumlah besar untuk mendapatkan pola dan korelasi pada data bertujuan untuk mengurangi intervensi manusia, menghemat waktu dan memaksimalkan sumber daya komputasi sekaligus meningkatkan keselamatan. Selanjutnya ada algoritma K-Nearest-Next-Born. K-Nearest-Next-Born yang kita singkat dengan KNN. Algoritma KNN adalah algoritma klasifikasi yang bekerja untuk mengambil sejumlah data terdekat tetangganya sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Algoritma KNN menggunakan Neighborhood Classification sebagai nilai prediksi dari nilai intens yang baru. Diberikan titik query, akan ditemukan sejumlah objek atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Nilai K yang terbaik untuk algoritma ini tergantung pada data. Secara umum, nilai K yang tinggi akan mengurangi efek noise pada klasifikasi, tetapi membuat batasan antara klasifikasi menjadi semakin kabur. Nilai K yang bagus dapat dipilih dengan optimasi parameter, misalnya dengan menggunakan cross validation. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. 1. Tangguh terhadap training data yang memiliki banyak noise. Yang kedua, efektif apabila training datanya besar. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, KNN perlu menentukan nilai parameter K jumlah dari tetangga terdekat. Yang kedua, training berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan. Yang ketiga, atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik.
Yang terakhir, biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari tiap query intens pada keseluruhan training sampel. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fatur Rojak. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Lukas, soal metode penelitian. Adapun alur penelitian yang direncanakan, ini seperti pada ilustrasi berikut ini. Jadi, yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua processing data, yang ketiga itu klasifikasi data, dan terakhir itu output. Pengumpulan data asli berasal dari database Cleveland dari University of California Irvine Machine Learning Repository. Database ini berjumlah 569 data dan memiliki 33 atribut. Atribut dan label juga disebut sebagai variabel, features and variable target. Kami menggunakan variabel features untuk memprediksi variabel target. Dalam data ini, variabel features dalam atribut informasi dan variabel target adalah apakah mereka memiliki penyakit kanker payudara atau tidak. Jadi data yang kami ambil berikut ini berasal dari website http://archive ICSUCI Edu ML Machine Learning Database Breast Cancer Wisconsin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Adam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Fatur Rojak. Mungkin di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang preprocessing, yaitu preprocessing adalah salah satu tahapan yang digunakan untuk memproses data, di mana data tersebut mungkin memiliki berbagai permasalahan yang dapat mengganggu hasil dari model machine learning. Proses ini merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum masuk ke dalam tahap klasifikasi. Berikut ini adalah dataset awal. Di sini ada ID, diagnosis, radius mean, texture mean, perimeter mean, area mean, smoothness mean, compactness, dan lain-lain. Mungkin bisa kelihatan di sini ada 5 rows sama 33 kolom. Masuk ke klasifikasi. Klasifikasi mempunyai pengertian untuk menentukan sebuah anggota ke dalam suatu kelas tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Anggota tersebut dimasukkan ke dalam kelas tertentu berdasarkan persamaan variabel dari data tersebut. Teknik klasifikasi banyak digunakan dalam penerapan sistem klasifikasi untuk kasus tertentu. Dalam klasifikasi, pembagian dataset dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji, di mana semua dataset akan dibagi ke dalam dua jenis untuk dilakukan pelatihan dan pengujian terhadap data tersebut. Pembagian data tersebut juga akan menentukan hasil operasi dari penerapan suatu metode dalam teknik klasifikasi tersebut. Pada penelitian ini digunakan Kanner-Nickborn. Penerapan metode ini merupakan salah satu algoritma mesin pembelajaran yang sering digunakan untuk mengklasifikasi atau meramalkan sesuatu. Nanti hasil klasifikasi atau ramalan dari model machine learning Kanner-Nickborn akan dievaluasi. Evaluasi yang digunakan dalam pengujian penelitian ini yaitu satu ada akurasi, F1 score, presisi, recall yang dihasilkan dari penerapan Kanner-Nickborn dalam klasifikasi penyakit serangan jantung. Berikutnya ada nilai dari akurasi, F1 score, presisi, dan recall. Bisa dihitung dengan persamaan berikut. Ada rumusnya, akurasi sama dengan TP plus TN dibagi TP plus FP plus TN plus FN. Untuk precision ada TP dibagi TP tambah FP. Terus masuk ke recall. Ada TP dibagi TP plus PN. Masuk ke F1 kurang skor. Precision kali recall dibagi precision plus recall. Dan lanjut masuk ke hasil dan pembahasan. Pada penelitian kali ini digunakan 569 data pasien. 87% dari 569 data pasien digunakan sebagai data latih atau bisa disebut training data. Dan sisanya digunakan sebagai data uji atau testing data. Untuk menentukan apakah seorang pasien terkena penyakit kanker payudara atau tidak, digunakan 10 data terdekat atau bisa kita sebut K sama dengan 10. Klasifikasi dilakukan dengan menggunakan mayoritas suara di antara klasifikasi dari K objek. Algoritma KKN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai prediksi terhadap data baru. Dari 10 data tersebut diperoleh kelas mayoritas, maka data uji tersebut masuk ke dalam kelas mayoritas. Dan dari data sebanyak 569 data pasien, klasifikasi pada penelitian ini mendapatkan hasil akurasi sebesar 93%, dan pada penelitian sebelumnya hanya 87%.
Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh saudara Rafael. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan sebelumnya tentang hasil pembahasan. Klasifikasi pada penelitian ini mendapatkan hasil akurasi sebesar 93% dan pada penelitian sebelumnya hanya 87%. Hasil algoritma KNN dan SVM dari sebelumnya. Kita menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighbor, itu nilai akurasinya kita mendapatkan 93%, dan di penelitian sebelumnya kita menggunakan SVM itu mendapatkan nilai akurasi 97%. Kesimpulan, bersama penelitian kali ini dilakukan pemboran dataset yang sebelumnya menggunakan KNN dengan 569 data record 93%, dan di penelitian sebelumnya menggunakan SVM mendapatkan nilai 87%. Terdapat saran yang dapat diterapkan guna penelitian selanjutnya, yaitu dilakukan komparasi terhadap algoritma klasifikasi lainnya dalam mendeteksi penyakit kanker payudara untuk mengetahui algoritma mana yang lebih akurat dan efisien, sehingga dapat ditentukan algoritma yang tepat untuk mendeteksi kanker payudara. Terima kasih kepada kawan-kawan saya sekalian yang sudah menyampaikan pembahasan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.